Terima kasih. Kita perlu bersyukur bersama untuk anugerah terindah yang kembali kita rasakan hari ini. Dan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ada satu kegiatan spesial yang perlu untuk kita syukuri bersama. Perlu kita sapa yang terhormat Bapak PLT SMK Negeri 2 SOE, ibu-ibu dari Dinas P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Hari ini ada bersama kita sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita beri aplaus dulu untuk dua orang ibu yang santri yang luar biasa yang mengambil bagian untuk berbagi bersama kita dalam hari ini dalam workshop penerapan sekolah bebas perundungan bullying ya di SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan SMK Negeri 2 SOE pada hari ini SOE 22 September 2022. Kita bersyukur bersama bahwa setiap hari banyak informasi, banyak hal kita dapatkan sebagai masukan. Dan itu kita sekali lagi dengan sukacita kami menyambut kedua narasumber yang ada bersama kita dari Dinas P3A. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sepatah kata ucapan selamat datang dari Bapak PLT SMK Negeri 2 SOE, Bapak Difron. Kami silakan. Kita kasih aplaus dulu untuk Bapak PLT. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yem. Yang kami hormati Ibu Irwama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Besar. Yang kami hormati Ibu Elsina. Ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Rahayu. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenanannya kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti workshop penerapan sekolah bebas perundungan. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai atau ibu-ibu akan memberikan beberapa informasi kepada kita semua, ada beberapa hal yang bisa sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program dari kementerian khususnya bagi SMK Pusat Keunggulan. Jadi salah satu SMK di TTS yang menjadi SMK Pusat Keunggulan adalah SMK Negeri 2 SOE dan tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan SMK PK, sehingga salah satu program dari SMK PK ini adalah sekolah bebas perundungan. Maka hari ini kita akan mengikuti kegiatan workshop ini dengan harapan kita semua bahwa dengan adanya workshop ini maka sekolah kita bisa terbebas dari bullying, perundungan. Saya pikir bahwa adik-adik semua kadang-kadang ini mungkin bagi kita yang lain ini adalah hal yang baru. Bagi yang sudah tahu, saya pikir bahwa ini kita tetap mengikutinya dengan baik sehingga hal-hal yang kecil, hal-hal yang terjadi di sekolah karena paling banyak itu bullying ini terjadi di sekolah. Adik-adik semua ada yang pernah dibully? Pernah ya? Ya. Pernah membuli juga? Itu salah. Kalau membuli tidak salah. Nah, di sini sebentar banyak hal yang akan disampaikan oleh para narasumber kita bagaimana kita mencegah perundungan ini sehingga tidak kita mencegah lebih bagus tidak terjadi di lingkungan sekolah. Saya kalau lihat saya baca ternyata kalau teman Anda
ada satu yang ada di misalnya dipanggil untuk memberikan sambutan atau mungkin bercerita, mungkin salah bicara sedikit dan ada yang teriak-teriak, itu saja sudah termasuk membuli. Nah ini banyak hal, banyak informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah, harapan saya bahwa dengan adanya workshop yang akan kita laksanakan hari ini, saya pikir bahwa ini bully tidak boleh terjadi di sini. Ya, bukan hanya bagi kita, bagi anak-anak saya, tapi bagi kita bapak ibu guru juga. Kita bisa untuk kita bapak ibu guru, bagaimana kita membedakan menegur anak-anak dengan membuli. Ini kita perlu perhatikan ini sehingga ini yang sifatnya mendidik, sifatnya menegur, membina. Ini kalau kita pakai cara begini, ini bisa termasuk membuli. Kalau cara seperti ini, ternyata ini sifatnya mendidik. Nah ini yang kita harapkan sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Tadi saya diskusi dengan Mama Luongo bahwa terakhir kegiatan ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 itu tahun 2019. Ya. Kalau tidak salah tahun 2019 dan dari dinas juga ada program, sebelumnya ada program di setiap sekolah. Jadi bukan hanya kita yang menggerakkan, tapi dari dinas juga. Dari dinas juga ada program sebelumnya untuk program-program perlindungan ini. Yang kita harapkan jangan terjadi. Jangan kita bebas dari perlindungan. Kita mencegah. Ini salah satu cara untuk mencegah perlindungan seperti ini. Kita adakan workshop, kita membuat aturan-aturan yang berlaku di sekolah sehingga anak-anak juga tahu bahwa ternyata kalau sentuh body fisik saja itu juga yang saya baca seperti itu ya. Kita tabrak teman kita juga itu termasuk ya. Nah ini beberapa hal yang saya sampaikan. Saya harap untuk kita mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Dan jika nanti ada hal-hal yang memang belum dipahami, yang ingin ditanyakan, ya silahkan kita adik-adik bisa bertanya. Kebetulan ada ibu-ibu dari dinas narasumber sudah ada di tengah-tengah kita, silahkan bertanya. Ya. Banyak bertanya supaya tahu kita jangan salah. Ternyata yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan dan saya berharap kegiatan kita semua, ibu guru, bapak guru, adik-adik semua kita mengikuti sampai dengan selesai. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih. Baik, demikian sambutan PLT Kepala SMK Negeri 2 SOE untuk kegiatan hari ini. Dan anak-anak Anda akan menjadi penyalur informasi karena utusan setiap kelas 5 orang untuk teman-teman yang lain. Karena itu butuh konsentrasi untuk memperhatikan segala bentuk informasi yang akan kita peroleh hari ini dari narasumber. Sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari narasumber dan kepada ibu kami silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang kami peroleh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 2 SOE. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Dan yang kami hormati semua anak-anak atau adik-adik yang kelihatannya cukup bersemangat dan semua dalam suasana yang cerah ceria. Karena dari bahasa tubuh dalam hal ini raut muka semua senyum-senyum. Berarti ada damai sejahtera.
Baik, pertama-tama kita bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan untuk ada di sini untuk kita bisa berbagi. Jadi bukan kami hanya menyampaikan, tetapi kita berbagi dari kami dan juga dari adik-adik, bahkan dari Bapak Ibu guru. Baik, salam untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Hari ini, jikalau kita semua masih ada, ini semua karena Tuhan ya. Amin kok. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan sesuatu yang baru dalam setiap hari hidup kita. Dan hari ini kita ada di sini. Sebelum kita masuk dalam diskusi bersama, kami akan memperkenalkan diri. Tetapi sebelumnya kami menyampaikan bahwa sebenarnya Ibu Kadis juga punya kerinduan untuk ada di sini. Tetapi beliau sementara melaksanakan tugas di desa bersama dengan para anggota DPR, sehingga tidak bisa hadir di sini. Jadi nama Marta S. Eluama, sudah berkeluarga, punya suami satu, yaitu Pak Nuban yang sudah pensiun dari Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya punya anak 4 orang, cucu 6 orang. Ya, cucu 6 orang ya. Dan bekerja di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah dari tahun 2000, ya kurang lebih 11 tahun. 11 tahun di pemberdayaan perempuan, dan saya kemarin itu pengalihan dari jabatan struktural ke fungsional sebagai pekerja sosial ahli muda di bidang pemenuhan hak anak. Dan saya di sini tidak sendiri, ada teman dari sekretariat Ibu Helsinabel sebagai pelaksana di dinas P3A. Jadi itu sudah ya. Jadi kami yang ada di sini tua semua. Jadi saya tinggal 3 bulan sudah pensiun. 3 bulan sudah pensiun, sudah mencapai akhir batas tugas. Baik, mungkin itu saja Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin kita langsung di materi atau Siap. Ya, baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk Ibu Eluama dan Mas untuk perkenalan, dan selanjutnya informasi yang terkait dengan perundungan akan kita ikuti bersama dalam penyampaian materi. Dan semua yang terjadi hari ini karena kasih Tuhan, memulai segala sesuatu kita berdoa. Dan dengan rendah hati kami mohon kesediaan Ibu Irmina Munome memimpin kita di dalam doa untuk membuka kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini dalam tata cara agama Kristen. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala kuasa, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur di setiap keadaan Allah ada untuk memberkati kami. Bahkan sampai saat ini Allah mengumpulkan kami dalam ruangan ini dengan satu tujuan yang baik, agar membentuk kami semua menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli. Sebelum kami memulai kegiatan kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami mengundang Engkau mari memberkati kami, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber, agar kegiatan yang terlaksana hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami ke depan, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi.
Mari dan sempurnakan doa kami. Sesungguhnya ini yang kami harapkan daripadamu. Lebih daripada itu Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Kau memberkati kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk acara hari ini, kegiatan workshop kita dengan tema perundungan, dan waktu sepenuhnya kami berikan kepada tim dari Dinas P3A, Ibu Eluama dan Ibu Bea. Silakan. Baik, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang saya cintai, sebelum kita masuk dalam materi, saya percaya bahwa kata bullying itu bukan kata yang baru. Tetapi kita semua sudah pernah dengar, toh? Pernah dengar, itu sudah berulang-ulang kali kita dengar dan kita sudah tahu. Oleh sebab itu mungkin ada kok yang mau berkomentar tentang apa itu bullying. Kita sudah tahu kok, bukan kata baru. Kita sudah tahu ya. Ada kok, ada yang mau bantu? Adik-adik? Senyum manis ganteng. Silakan, ada yang mau berkomentar tentang bullying? Coba siapa? Ini pasti tentang mana sama ngomongnya. Sudah tahu kok? Tahu, silakan. Siapa? Siapa yang berani? Ayo, jangan malu-malu. Siapa? Karena kita datang, kita berbagi ya. Jadi adik-adik kita berbagi. Siapa yang bisa? Coba ya, silakan. Ya, penindasan atau kekerasan. Ada lagi yang mau tambah? Ada. Pastor? Ya, silakan. Penindasan atau kekerasan yang dilakukan kepada orang yang merasa dirinya dikucilkan. Ya, penindasan dan kekerasan yang dilaksanakan pada orang yang dikucilkan. Nah, benar juga. Ada lagi? Ya, angkat tangan. Ya, silakan. Penindasan atau kekerasan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang lebih kuat. Ya, benar sekali. Semua ada tadi mau tambah, silakan. Sayang, siapa? Tadi yang angkat tangan? Ya. Oh, sama. Berarti Pak Mese. Oh ya, Abi. Ya, silakan. Ya. Jadi serasa tidak perlu kita omong lagi ya. Karena semua sudah tahu. Semua sudah tahu ya. Apa kita perlu omong atau tidak usah? Karena semua sudah tahu, jadi kita ya tidak apa-apa, kita omong lari-lari saya. Begitu kok? Oke. Baik, kita lihat di sini bullying ada beberapa pengertian yang ada di slide itu. Silakan Bapak, Ibu dan adik-adik baca, walaupun sudah tahu ya, tetapi ini sebenarnya kita hanya refresh, kita hanya mengulang apa yang sudah pernah adik-adik dengar, adik-adik lihat dari individu maupun kelompok terhadap individu. Berarti tindakan yang agresif. Nah, agresif itu dia seperti apa ya? Agresif, kasar, apalagi? Mengancam, apalagi? Tidak apa-apa, yang penting ucap diam-diam sama salah. Yang penting sudah tahu. Nah, perbuatan ini itu mengintimidasi. Mengintimidasi itu berarti menekan ya, bukan menekan.
melarang, membatasi, sehingga teman kita tidak boleh melakukan ini, itu, dan seterusnya. Dan perbuatan ini juga bisa kepada individu dan juga kepada kelompok. Nah, adik-adik pernah melihat atau mendengar, pernah ada yang dalam sekolah ada kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok itu bukan kelompok belajar, tetapi kelompok itu orang bilang geng-geng sekolah. Itu domba kumpul di situ untuk mereka menunjukkan kehebatan mereka dan tidak pernah menganggap teman-teman yang lain. Ada apa di sini? Ada. Hebat ya. Geng-geng sekolah. Tetapi ada juga yang kelompok-kelompoknya kelompok positif, yaitu kelompok belajar. Ya, kelompok apa lagi? Keterampilan ya, jurusan-jurusan ya. Ya, itu ada kelompok-kelompok seperti itu. Yang berikut, pengertian yang berikut, bullying biasanya didefinisikan sebagai perilaku berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik. Dan bullying sering ditujukan kepada orang-orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Jadi tadi bilang perbuatan itu ditujukan kepada orang yang lemah atau teman-teman yang rentan terhadap kekerasan. Lemah atau rentan terhadap kekerasan. Nah, jika disimpulkan, maka bullying dapat diartikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu, baik emosional maupun fisik. Jadi ini hari dia ganggu ya, dia ganggu teman, atau dia olok teman, dia caci maki teman, terus tidak ada respon, teman hanya diam saja, besok dia bikin lagi. Dia bilang ini anak ini cocok untuk kita bully dia. Karena ketika kita melakukan kekerasan, penindasan kepada dia, dia hanya diam-diam saja. Dia tidak berbuat apa-apa. Karena sudah terlanjur ya, orang bilang dia lemah, nah sudah dia lemah, sudah. Dia sampai bisa melawan atau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang berikut, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2018 kasus bullying dan kekerasan fisik masih menjadi kasus yang mendominasi pada bidang pendidikan. Berarti bahwa bullying ini paling banyak terjadi di mana? Sekolah. Ya. Di sekolah ya. Selain ada di rumah, di lingkungan di mana adik-adik bermain, bergaul dan seterusnya, tetapi yang paling banyak itu di sekolah. Selain bullying, ada juga kekerasan-kekerasan yang lain. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, justru kasus yang meningkat saat ini yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu kasus kekerasan seksual terhadap anak. Itu paling tinggi. Artinya 3 tahun terakhir ini kasus kekerasan seksual paling tinggi. Dan yang paling parah lagi, pelaku itu adalah orang-orang terdekat. Ada yang bapak kandung, bapak tiri, kakak tiri, tetangga. Bahkan ada beberapa kasus yang dilakukan oleh guru. Tetapi itu bukan di sini ya Bapak PLT. Itu bukan di sini. Itu ada di desa. Dan ada beberapa guru yang sudah masuk penjara karena kasus kekerasan seksual. Dan juga kekerasan fisik, pukul anak itu masih ada. Saya yakin bahwa SMK Negeri 2 tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada kekerasan. Saya pikir bahwa kekerasan fisik mungkin tidak terlalu ya, tetapi psikis mungkin banyak. Karena biasa ada guru-guru yang bentak, betul kok? Terlambat bentak. Mungkin ada yang sedikit cubit telinga. Mungkin ada juga yang pukul. Ya, jadi baik
berkaitan dengan kasus kekerasan, adik-adik jangan diam. Kalau merasa bahwa adik adalah korban, jangan diam. Berarti perlu untuk kita lapor di mana? Lapor di mana lagi? Di Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gitu ya. Tapi kalau jangan sampai besok pagi datang terlambat terus ibu guru bentak atau pakai mata, terus adik-adik bilang ya ini sudah kekerasan psikis. Ya. Jadi artinya ada kekerasan yang kita perlu toleransi. Betul kok Bapak Ibu guru? Betul ya? Ada kekerasan yang perlu ditoleransi. Biasanya karena terlambat, makanya kena marah. Ya. Dapat hukuman pilih sampah atau berdiri menghadap matahari mungkin. Tidak. Ya, jadi kita lihat di sini ada beberapa penyebab bullying dari sisi korban. Dari sisi korban ya, kenapa kok dia harus dibully? Yaitu yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik. Kita lihat ya. Biasa kalau satu orang di antara 1000 orang dengan badan paling besar atau orang bilang obesitas, nanti orang akan panggil dia wah gendut. Begitu misalnya, betul ya? Ya, gendut. Ini pada sesama genderong bisa bisa jalan, tidak bisa bikin apa-apa. Itu kata-kata yang keluar dari pelaku. Terus ada kalau anak-anak yang badan paling kecil lagi, pendek lagi, kurus lagi, the way stunting. Itu ada yang sering dilaksanakan, ada dikatakan bagi teman-teman yang seperti itu. Terus kalau ada yang mata sedikit rabun, pakai kacamata besar, kacamata orang bilang panda botol, muncul dari sana dong bilang si buta sudah. Mata empat dan seterusnya. Yang berikut, ras. Bisa juga penyebab salah satu tuh ras. Kita biasa pilih-pilih ya. Di sini sekolah sini ada dari semua suku ya. Di sini ada Timor, ada Jawa, ada Sabu, Rote, dan seterusnya. Flores, ya, Jawa. Terus kita sudah mulai pilih-pilih. Ya sudah kosong yang orang Timor itu kosong yang bergabung dengan kotong orang Rote. Biasa begitu ya. Terus nanti ada yang bilang, orang Timur itu paling bodoh. Yang pintar ini orang Flores, orang Jawa, orang Rote, orang Sabu, dan seterusnya. Apa ini pernah terjadi kok? Ada kok yang pikir dia sendiri yang lebih baik dari orang lain? Dari suku yang paling bagus, paling baik, terhormat, punya pengaruh, dan seterusnya. Semoga itu tidak ada ya. Kita semua satu, kita anak Indonesia, kita punya tekad yang sama untuk belajar ya. Belajar itu untuk apa? Pintar itu untuk apa? Ada sukses kan? Untuk kita bisa menggapai masa depan yang lebih supaya orang bilang kita ini penerus bangsa Indonesia, betul-betul kita menjadi penerus yang baik, berkualitas. Begitu. Yang berikut, orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang berbeda-beda dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda saat memasuki usia remaja atau orang bilang masuk pada masa-masa pubertas ya. Itu baru dia mulai tahu. Dia mulai tahu bahwa kalau perempuan dia seperti ini, laki-laki seperti ini, dan seterusnya. Dan juga kita juga akan menyadari bahwa saat kita remaja ada anak-anak yang
dalam kondisi orientasi seksual, dia laki-laki tetapi jiwanya seperti perempuan. Ada perempuan tetapi dia tomboy, begitu ya? Ada kok? Itu berarti kita sudah menyadari ya kita punya kondisi. Kita punya kondisi orientasi seksual kita. Apa kita ini adalah orang yang normal atau kita lebih bisa dikatakan anak ibu, anak mama. Biasa kalau anak mama itu kalau laki-laki kita lihat dia lemah lembut. Begitu ya? Itu anak mama. Kalau anak bapak berarti dia maskulin, tegas, dia semangat, tegar, dan seterusnya. Bagi yang berikut terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lemah dan terlihat tidak suka melawan. Tidak suka melawan. Jadi kalau orang bikin apa, dia ya bahasa. Bentak dia tutup. Dia mulai doi-doi dia kuku sah. Terus sutempeleng sendiri lah itu dia masih tondok diam-diam sama. Tondok diam-diam di air mata saya mulai. Ada di sini begitu kok? Itu berarti bahwa dia kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Masa banyak diganggu saja dia suruh melesat. Ya bukan berarti bahwa kalau orang ganggu ada dong respon dengan ganggu juga baku pukul, bukan. Tetapi ada peran kita sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Kalau korban di saat dibully seperti itu, jangan diam-diam. Paling kurang tunjukkan bahwa kamu punya harga diri. Ya, baik, saya Marta S. Eluama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai pekerja sosial ahli muda di bidang pemenuhan hak anak. Ya. Kami hadir di sini untuk menyampaikan materi tentang bullying. Memang secara keseluruhan di Kabupaten TTS sepanjang ini kasus bullying belum teridentifikasi, tetapi ini cara atau tindakan yang baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah khususnya di SMK Negeri 2 SOE untuk melakukan workshop tentang penekanan perundungan atau berupaya untuk penekanan angka bullying atau kekerasan, penindasan terhadap anak. Memang kita lihat bahwa kasus ini seringkali terjadi itu dari anak terhadap anak. Jadi pelaku anak, korban juga anak. Atau dengan kata lain, perlakuan bullying ini ditujukan kepada teman sebaya. Dan banyak upaya yang dilakukan baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan penurunan angka penindasan atau kekerasan terhadap anak dan juga bullying. Sepanjang ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan kami sudah berupaya baik dari pemerintah maupun sekolah untuk melakukan berbagai macam hal terhadap anak sekolah. Dan saat ini dan hari ini kami melakukan sosialisasi di sini. Kami sangat berterima kasih karena ada antusias yang baik dari semua anak-anak, semua siswa-siswi. Mereka sudah boleh mengikuti sosialisasi dengan baik, berdiskusi dengan baik, dan pada akhirnya juga ada masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami catat untuk kedepannya bisa tetap berkolaborasi dalam rangka penurunan angka penindasan dan juga bullying di sekolah. Dan harapan kami artinya kerjasama seperti ini tidak sebatas hari ini, tetapi mungkin ke depan kita tetap berkolaborasi, berkoordinasi untuk kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, karena
lewat ini kegiatan seperti ini saya pikir bahwa akan membantu, sangat membantu sekali dari pihak sekolah dan juga kami dari pemerintah. Karena salah satu tugas kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan yaitu melakukan edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak-anak sekolah berkaitan dengan bahaya bullying, bahaya kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih ya kepada SMK Negeri 2 Soe yang sudah memberi kesempatan. Semoga kegiatan hari ini akan berlanjut ke hari-hari ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan, sehingga kita bersama-sama untuk kita komitmen, untuk peduli terhadap anak dan juga melindungi semua anak-anak kita, baik yang ada di sekolah maupun anak-anak kita yang berada di rumah. Saya pikir itu saja dari kami. Terima kasih dan selamat siang.